Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat BITP rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, tentunya memahami dan mengerti terhadap tauhid adalah suatu harga mati. Karena tauhid ini adalah landasan dalam beramal bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup agar Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah menciptakan hidup dan mati ini hanya semata-mata untuk mencari siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Tidak ada artinya amal yang banyak kalau tidak dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal seorang mukmin akan disebutkan amal yang baik ketika tauhid yang menjadi landasannya. Karena tauhid ini menjadi ukuran bernilai dan tidaknya amal ibadah seseorang. Sahabat BITP rahimakumullah, tauhid juga merupakan misi utama dakwah para nabi dan para rasul. Mereka menyeru seluruh umat manusia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber, pusat, dan tujuan dalam pengabdian. Ibadah tidak akan terasa hidup tanpa tauhid, karena hanya dengan tauhidlah yang akan memberikan nyawa terhadap ibadah tersebut. Dengan kalimat tauhid inilah langit dan bumi menjadi tegak. Untuk kalimat ini pula seluruh makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab dan syariat diturunkan. Timbangan dan catatan-catatan amal ditegakkan. Bahkan untuk tegaknya kalimat ini pula Rasulullah dan para sahabatnya turun ke medan perang, berjuang, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun, dan terus kobarkan semangat jihad pada setiap jiwa-jiwa seorang mukmin demi terciptanya kehidupan yang senantiasa diwarnai oleh tauhid kepada Allah. Sahabat BITP rahimakumullah, kalimat tauhid ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Ini adalah sebuah kalimat Islam, kunci keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hadapan Allah sampai ditanya tentang dua hal. Apa yang dulu kalian sembah dan bagaimana tanggapan kalian terhadap para rasul yang diutus. Tentunya dengan mengamalkan tauhid inilah jawabannya. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana ini adalah kalimat tauhid. Sahabat BITP rahimakumullah, begitu pentingnya kedudukan tauhid ini, tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan seorang mukmin kecuali memperjuangkan tegaknya kalimat ini. Namun perlu kita ketahui bahwa yang akan merusak ketauhidan seseorang hamba, membelokkan akidahnya dan merubah tujuan hidupnya, yaitu kemusyrikan dengan antek-anteknya. Karena iblis tidak akan pernah ridho melihat seorang manusia bertauhid kepada Allah dengan ikhlas. Karena itu merupakan janji yang pernah ia proklamirkan kepada Allah ketika ia dicap sebagai makhluk yang tersesat. Sayangnya
di situasi kondisi saat ini, kesyirikan yang dipahami sebagian orang hanyalah menyembah patung atau berhala saja. Sehingga mereka pun merasa sebagai orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah. Walaupun di jarinya melingkar jimat, di hatinya tumbuh pengagungan yang berlebihan kepada sesuatu di luar Allah. Keseharian mereka tak jarang menghilangkan eksistensi Allah dan menjadikan orang pintar sebagai pelarian dalam mencari sebuah solusi. Di satu sisi mereka yakin Allah sebagai pengatur, namun di sisi yang lain mereka tak mau diatur oleh aturan-aturan Allah. Seakan-akan tugas Allah hanya mencipta dan mengatur alam semesta saja. Namun mereka hidup dengan bebas tanpa ada ikatan yang mengendalikan dan mengarahkan kepada tujuannya. Maka dari itu, sesempit inikah sikap bertauhid yang mereka pahami? Padahal itu semua adalah bentuk-bentuk kemusyrikan yang akan menghanguskan seluruh amal ibadah mereka. Dan tentunya itu menjadikan mereka sebagai seorang yang rugi kelak di yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat BITP rahimakumullah, kata syirik secara bahasa berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama atau berkongsi. Sedang secara istilah yaitu ketika kita menjadikan sesuatu di luar Allah sebagai dasar akidah. Artinya ketika kita menjadikan harta, jabatan, keluarga, atau yang lainnya sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup, secara tidak langsung berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah. Yang jelas-jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Sahabat BITP rahimakumullah, padahal kalau kita pikir-pikir, harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, kalau kita berbuat syirik kepada Allah, tentu itu tidak akan berguna bagi kita semua. Tempat kembali kita tetaplah neraka jahanam. Fakta sejarah berkata demikian, betapapun tingginya jabatan seorang Fir'aun, dia itu seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Saking tingginya jabatan Fir'aun, ia sampai mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi ketika menolak Allah dan Rasulnya, Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Begitu pula dengan Qarun yang terkenal dengan kekayaannya. Saking kayanya Qarun, kunci kekayaannya itu tidak mampu diangkut oleh satu orang. Akan tetapi ketika tidak berada dalam naungan ridho Allah, tidak berguna harta tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik atau sikap menyekutukan Allah ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah dan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita telah tersesat sangat jauh, sejauh-jauhnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sahabat BITP rahimakumullah, begitu besar kerusakan yang ditimbulkan oleh kemusyrikan. Bahkan perbuatan inilah yang menjadi sebab utama kerusakan terbesar di muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagian ulama mengatakan tentang makna ayat tersebut, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia ketika mereka dalam keadaan rusak, terutama rusaknya akidah tauhid, sehingga itu berimbas kepada seluruh aspek hidup dan kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai kepada penegakan hukum dan lain sebagainya, mengalami kerusakan. Kehidupan yang tercipta begitu bebas, yang diikuti bukanlah petunjuk Allah, namun hawahu atau keinginannya sendiri. Itulah kehidupan yang sangat rusak. Kemudian Allah memperbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang mengajak manusia kepada selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sahabat BITP rahimakumullah, Allah mempersatukan kita di bawah naungan kalimat yang sama, yaitu tauhid. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 91, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maka dari itu, jangan pernah kita berpecah belah dengan mengadakan sekat-sekat di kalangan kaum muslimin yang sejatinya itu malah memecah belah umat Islam, padahal itu yang Allah larang, karena itu adalah perbuatan syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu siya'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sahabat BITP rahimakumullah, termasuk ke dalam sikap syirik juga ketika kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Sikap talbis ini adalah upaya memadu padankan antara hak dengan segala nilai yang bertentangan dengan syariat. Ini yang sering terjadi dengan dalih toleransi. Rela melunturkan keyakinan seperti seorang muslim bersama-sama merayakan hari raya di luar Islam yang sejatinya itu dilarang oleh agama kita. Sahabat BITP rahimakumullah, sebagai seorang mukmin seharusnya ketika Al-Quran diturunkan kepadanya, maka
ia haruslah memperlakukan dirinya seperti gelas kosong yang siap diisi oleh aturan yang termaktub dalam Al-Quran tersebut. Apapun isinya, karena seorang mukmin sangat yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi gelas yang kosong tersebut dengan curahan air kebaikan. Walaupun serasa pahit, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi dengan air susu dan madu yang nikmat, yang semua mukmin akan merasakan kenikmatan secara langsung. Akan tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi gelas mukmin itu dengan jamu yang sangat pahit, yang mana tidak semua mukmin mampu meminumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jamu tersebut untuk mengobati penyakit yang ada pada diri mukmin tersebut, sehingga esok harinya dirinya akan sehat dan bugar. Akan tetapi betapa banyak hari ini orang yang ragu akan hal ini. Mereka hanya siap ketika menerima kenikmatan, tetapi ragu, bahkan tidak terima dengan pahitnya kehidupan. Banyak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang logikanya mudah diterima manusia dan mudah dilaksanakan. Akan tetapi betapa banyak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang diragukan bahkan ditolak oleh manusia. Sahabat BITP rahimakumullah, hendaknya kita jauhi sikap syirik yang akan mencelakai kita dan merusak ketauhidan kita kepada Allah. Dan hendaknya kita senantiasa memurnikan ketauhidan kita. Jangan pernah mencampurkannya dengan suatu apapun, karena itu merupakan satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita semua. Sahabat BITP rahimakumullah, terus dukung channel Bunyanul Islam TV ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten dakwah yang senantiasa bisa mengarahkan manusia untuk senantiasa mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sikap-sikap syirik yang senantiasa menjadi kembang-kembang kehidupan. Hadanallah wa yakum ajmain billah fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.